akhir-akhir ini tuh kayak kerasa banget gitu guys, efek dari COVID ini. Maksudnya satu persatu orang yang aku kenal itu dijemput sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu, satu persatu. Hampir tiap hari itu ada aja orang yang aku kenal, biarpun kenal deket atau yang kenal jauh, kenal dari Instagram, itu satu persatu mulai ada berita dukanya kayak gitu. Jadi kayak di status WA, di ini kayak ngucapin belasungkawa atau ngabarin kalau ini udah meninggal. Terus ada juga minta transfusi darah yang udah pernah COVID juga, dan itu kayak kerasa banget gitu loh efeknya. Aku adalah salah satu orang yang kayak bisa dibilang survive dari COVID lah. Kalau menurut aku ketika aku kena itu, gejala aku tuh nggak terlalu parah, nggak sampai sesak nafas. Kalau misalnya dilihat dari rumah sakit juga masih banyak pasien COVID. Jadi bisa dibilang itu nggak semua orang lah punya gejala yang ringan kayak gitu. Jadi aku sendiri waktu itu tidak ke rumah sakit, jadi aku isolasi mandiri di kamar aku. Nah untungnya aku punya temen kerja gitu yang kayak ngebantu lah, jadi buat nganterin aku makanan, buat beliin aku obat juga kayak gitu. Aku itu taunya kena COVID itu ketika akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kita tahu kan bahwa kemana-mana itu harus tes gitu kan. Waktu itu aku tes antigen dan ternyata terkonfirmasi positif. Nah waktu itu aku nggak ada gejala sama sekali. Tenggorokan aku nggak sakit, nggak panas, nggak flu sama sekali. Jadi bener-bener ya aku nggak ada gejala juga, dan aku juga sempat kaget gitu kan. Soalnya ketika itu aku kayaknya lagi kayak gencar-gencarnya buat hygiene lah, kayak misalnya bawa hand sanitizer kemana-mana, pakai masker sampai 2 lapis juga, dan masker itu aku selalu ganti 24 jam. Jadi aku tuh beli masker sekotak dan aku tuh selalu bawa kemana-mana. Justru ketika itu gitu lah aku kena gitu, bukan ketika aku 1 tahun pandemi sebelumnya, dimana waktu itu pakai masker scuba aja dah cukup deh, dan pakainya pun nggak pernah dicuci kayak gitu. Justru ketika lagi gencar-gencarnya nih nerapin protokol kesehatan malah kena kayak gitu. Jadi aku rasa bisa kena siapa saja. Hari pertama seperti aku bilang tadi, ketika aku terkonfirmasi positif, aku nggak ada gejala apa-apa, tapi aku nggak maksain nih untuk melanjutkan perjalanan. Jadi aku tunda perjalanannya dan aku stay di rumah mencoba buat isolasi mandiri. Nah, malamnya itu baru aku mulai merasakan gejala kayak demam gitu, panas. Tapi panasnya itu panas biasa. Karena ya demam ya aku juga sering sebelumnya itu demam. Tapi kayak ini aku kayak ngerasa oh ini demam kayak biasanya aku sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi karena aku di rumah juga punya stok paracetamol gitu. Jadi aku juga minum paracetamol aja buat ngurangin gejala demamnya. Ya bener sih, habis minum paracetamol aku malamnya kan aku tidur kayak biasa dan enak gitu, badan keringetan kayak biasa dan aku nggak ada gejala. Nah besoknya itu aku mulai panas lagi nih, tapi waktu itu masih belum panas-panas banget. Jadi pagi itu aku makan, masih bisa ngerasain makanan-makanan yang enak juga, penciuman aku masih normal-normal aja gitu, nggak kayak ya hilang kayak gitulah. Aku sempat mikir nih, kayaknya nggak mungkin deh aku kena COVID. Tapi buat jaga-jaga aja, biar nggak membahayain orang lain juga, aku stay aja kayak gitu kan. Waktu itu aku masih masak opor, jadi masih rasa enak. Habis itu, ketika siangnya jam 12-an lebih kayak gitu, mulai dah aku panas. Kayaknya aku baru kali ini gitu, ngerasain sepanas itu kayak gitu. Jadi aku telepon teman aku, minta tolong, waktu itu aku minta tolong dibeliin Bye Bye Fever buat kompres gitu kan. Ya udah aku minta tolong dia beliin. Jadi aku pasang Bye Bye Fever, terus itu aku minum paracetamol. Nah setelah minum paracetamol tetap panas gitu kan. Habis itu beberapa jam kemudian mulai reda kayak gitu. Nah ini terulang lagi nih di hari ketiganya. Nah dari ketiga ini aku mulai langsung tiba-tiba kayak gitu. Aku waktu itu sempat mandi dan aku tuh masih cium wangi sabun. Nah ketika aku mau cuci muka, dan aku kan menggunakan sabun muka yang aroma jeruk gitu, dan aku hafal banget aromanya, dan aku cuci muka kok nggak kecium apa-apa gitu, dan ini nggak kayak biasanya gitu ya. Aku cuci sampai aku cium lagi nggak ada gitu. Jadi aku wah ini udah hilang nih indera penciuman nih. Habis itu aku coba pakai parfum juga, wah bener-bener hilang kayak gitu indera penciuman.
Habis itu aku mau makan, selera makan aku masih ada ya. Habis itu mau makan itu, jadi makanan itu yang ada cuman rasa asin sama asin doang sih kalau bisa dibilang kalau makanan ya. Tapi aku masih bisa ngerasain manis kayak gitu. Tapi ketika aku makan makanan yang savory gitu kan, makan kayak bubur, makan opor kayak gitu, aku cuma bisa ngerasain asin doang. Jadi seolah kayak lagi makan garam gitu. Aku baca-baca internet juga, aku sempat nanya ke teman aku yang memang udah pernah kena COVID juga sebelumnya dan dia dirawat di Wisma Atlet juga. Katanya itu yang penting itu minum vitamin, katanya gitu. Terus juga sering-sering makan. Kalau kamu nggak selera harus paksa makan kayak gitu. Waktu itu dia nyariin buat coba deh beli buah kayak gitu. Nah bener, jadi aku langsung waktu itu minta teman aku buat beliin aku buah. Waktu itu aku beli semangka, lengkeng, sama apel. Dan itu rasanya masih kayak buahnya guys. Jadi aku beli banyak waktu itu karena itu doang nih yang aku tuh bisa makan. Yang maksudnya itu yang ada rasanya kayak gitu. Selebihnya itu makan nasi, makan sama lauk tuh nggak ada rasa sama sekali. Jadi aku makan sedikit aja. Makan sedikit aja, yang penting kayak makan kayak gitu kan. Habis itu aku selingi dengan buah-buahan. Ini buah-buahannya aku seringin banget. Ketika aku panas, aku minum paracetamol. Habis itu turun panasnya. Habis itu keulang lagi tuh. Sampai 5 hari kayak gitu terus guys. Hari ketujuhnya itu mulailah kayak mulai panasnya mulai turun. Jadi nggak terlalu panas-panas lagi. Dan kayak udah makan masih nggak ada rasa. Tapi mulai ada sedikit rasa-rasa yang aku bisa rasain gitu. Misalnya ketika makan itu aku biasanya kan pagi aku makan bubur, terus aku ganti dengan nasi kuning kayak gitu. Dan nasi kuning kan ada banyak-banyak lauk tuh. Nah di situ aku bisa merasakan beberapa rasa dari lauk-lauknya. Biarpun nggak kayak gini gitu rasanya, tapi aku makan nasi kuning terus sampai hari-hari berikutnya. Jadi aku tuh mulai nggak ada gejala lagi itu di hari ke-9. Jadi lumayan lama sih. Kan waktu itu tuh sempat ada isu bahwa susu beruang susu beruang itu guys, Bear Brand yang lagi heboh banget tuh bisa menyembuhkan katanya. Dan aku kayak kemakan lah kayak gitu kan, kemakan. Tapi untungnya ketika itu aku belinya masih harga normal 9 ribuan lah kayak gitu, 9 ribuan berapa aku lupa. Yang jelas itu masih normal, jadi aku beli lumayan banyak. Jadi aku rutin konsumsi tiap hari itu 1 kaleng. Terus juga aku sempet minum air kelapa. Jadi susu beruang itu ngebantu banget karena biarpun dia hambar tapi ada rasa manis-manisnya gitulah. Sama juga dengan air kelapa juga ada rasanya kayak gitu. Kalau misalnya kita demam kan kayak angsur-angsur kan pulih nafsu makannya kayak gitu. Waktu itu aku nggak kayak tiba-tiba langsung udah ada rasa aja nih, udah bisa nyium aja nih kayak gitu. Ya udah kayak gitu, tapi aku tetap stay di rumah sampai beberapa hari. Waktu itu 4 hari aja. Aku sempat baca juga artikel di internet. Waktu itu ada dokter yang heboh juga kan, lagi viral juga. Dia sering bikin postingan dalam bahasa Indonesia, dokter dari luar negeri kayak gitu. Dia bilang kalau misalnya hari sekian-sekian kita udah boleh keluar rumah dari isolasi mandiri gitu. Ya udah aku bandingkan diri buat keluar, buat nikmatin area luar lah. Habis itu aku langsung bersih-bersih kamar. Dia juga nyaranin buat ganti sikat gigi. Jadi aku ganti sikat gigi. Waktu itu baju aku juga yang aku keringetan itu semuanya langsung aku cuci. Aku langsung rendam ke dalam deterjen karena aku baca juga bahwa virus itu gampang larut gitu kan ke dalam sabun. Jadi aku langsung cuci semuanya, spray apapun itu aku cuci. Terus aku semprot dengan alkohol gitulah, alkohol hand sanitizer-nya gitu. Kita sih semua berharap ya bahwa pandemi ini cepat berakhir. Aku udah kangen banget sebenarnya buat jelajah-jelajah lagi. Tapi lagi-lagi jangan maksakan diri lah. Jangan maksakan diri ketika kita nggak sehat dan kita pengen kemana-mana. Aku rasa jangan maksakan diri. Dan aku tuh masuk beruntung juga karena gejalanya itu masih gejala yang ringan. Jadi aku nggak batuk dan nggak ini sama sekali, nggak batuk, nggak flu sama sekali. Jadi waktu itu hanya demam aja. Waktu itu disarankan juga kalau misalnya ragu PCR aja, tapi karena PCR mahal, aku nggak ngambil PCR, jadi tetap stick to the hasil tes antigennya aja. Aku harap sehat-sehat selalu karena akhir-akhir ini tuh kayaknya makin kesini kerasa banget
ya aku harap kita kayak bisa bersama-sama lah buat bantu gimana caranya biar COVID ini cepat selesai. Salah satunya mungkin bisa cepat vaksin, karena aku rasa orang udah ngabisin banyak tenaga, waktu juga di luar sana buat riset vaksin ini. Kita coba saja gitu, kita percaya sama ilmuwan-ilmuwan hebat di sana, karena nggak cuma negara kita yang make, banyak juga negara yang make, dan beberapa negara kayak kebukti gitu kan berhasil kayak gitu. At least kalau bisa ya banyak-banyak lah kita ini mulai vaksin kayak gitu. Dapat herd immunity-nya, semua akan kembali normal lagi, jadi pariwisata akan kembali normal lagi, kita bisa jalan-jalan tanpa harus ada embel-embel tes ini, tes itu, surat vaksin, kartu vaksin dan sebagainya. Itu aku pengen banget sih nggak ada hal-hal kayak gitu lagi gitu di masa mendatang lah, karena sekali lagi kematian yang ditayangkan itu nggak cuma angka, tapi ada orangnya guys, itu sih.